Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Niswari. Adapun judul presentasi saya yaitu HKSA obat kardiovaskular, khususnya obat golongan kardiotonik dan antihipertensi. Kardiotonik adalah obat yang dapat meningkatkan kekuatan kontraksi jantung dan menunjukkan efek penting pada eksitabilitas, automatisasi, dan kecepatan konduksi jantung. Kardiotonik terutama digunakan untuk pengobatan payah jantung kongestif, fibrilasi, dan denyut atrial serta pengobatan takikardia atrial paroksismal. Mekanisme kerja glikosida jantung yaitu yang pertama, senyawa obat mempengaruhi pergerakan ion natrium dan kalium dalam melewati membran miokardial sehingga sel kehilangan ion kalium. Yang kedua, senyawa obat bekerja secara langsung pada protein kontraktil, yaitu pada aktin dan miosin dari miokardial. Dan yang ketiga, senyawa obat meningkatkan kadar ion kalium dalam sel dengan melepaskan kation tersebut dari tempat ikatannya dan meningkatkan pemasukan ion melalui membran sel. HKSA obat kardiotonik. Berikut merupakan struktur dari glikosida jantung, di mana terdapat gugus gula, inti steroid dengan 3 sikloheksana dan 1 siklopentana, serta gugus lakton, gugus karbonil, dan gugus C-alkena. Untuk aktivitas kardiotonik, bagian struktur glikosida jantung yang berperan adalah alpha-beta-lakton, tidak jenuh pada posisi 17 beta, gugus 14 beta hidroksi, dan konfigurasi cis di antara cincin A dan B serta C dan D. Gugus gula meskipun kurang penting tapi berperan dalam mengatur aktivitas. Pada inti steroid, apabila rantai samping alifatis berikatan dengan gugus hidrogen, maka akan dinamakan digitoksin. Dan apabila rantai samping alifatis berikatan dengan gugus hidroksida, maka dinamakan digoksin. Berikut merupakan obat golongan kardiotonik. Yang pertama, turunan kardenida atau butenolida yang terdiri dari 2, yaitu digitoksin untuk pengobatan payah jantung kongestif dan takiaritmia supraventrikular. Absorpsi obat dalam saluran cerna cukup baik, sekitar 90%, terikat dalam protein plasma. Di dalam tubuh, digitoksin mengalami siklus enterohepatik sehingga masa kerjanya sangat panjang dengan waktu paro 4-6 hari. Dan yang kedua itu digoksin untuk pengobatan payah jantung kongestif. Obat ini sering dikombinasi dengan diuretik dan pengobatan takiaritmia supraventrikular. Absorpsi obat dalam saluran cerna cukup baik, 20-30% terikat oleh protein plasma dan 50-75% diekskresikan dalam bentuk tak berubah melalui urin. Mula kerja obat cepat dengan masa kerja yang relatif singkat. Yang kedua adalah perangsang beta adrenoseptor. Contoh senyawa obat glikosida jantung yang termasuk dalam kelompok perangsang beta adrenoseptor adalah salbutamol, dobutamin HCl, dopamin HCl, oksifedrin, dan terbutalin sulfat. Nah, oksifedrin merupakan agonis parsial beta adrenergik, dapat menimbulkan efek vasodilatasi koroner dan ionotropi positif. Selanjutnya obat yang ketiga yaitu penghambat enzim fosfodiesterase yang terdiri dari 2, yaitu yang pertama ambrinon laktat untuk pengobatan payah jantung kongestif kronik berat dan payah jantung akut yang disebabkan oleh kegagalan jantung. Pada pemberian secara oral, ambrinon mempunyai masa kerja kurang lebih 6 jam. Dan yang kedua yaitu salmazol untuk pengobatan payah jantung kongestif karena reaksi sampingnya lebih ringan. Selanjutnya obat antihipertensi. Obat antihipertensi adalah senyawa yang digunakan untuk pengobatan hipertensi, suatu kondisi di mana tekanan sistol lebih besar dari 160 mm Hg atau tekanan diastol lebih besar dari 95 mm Hg. Adapun obat-obatannya
antara lain yang pertama vasodilator, contohnya hidralasin dan natrium nitroprusid. Yang kedua golongan ACI, contohnya captopril, lisinopril dan ramipril. Yang ketiga antagonis kalsium selektif, contohnya diltiazem dan nifedipin. Dan yang keempat diuretik, contohnya hidroklortiazid. Adapun mekanisme kerja dari obat antihipertensi yaitu kallikrein plasma mengubah enzim prorenin menjadi renin, dan renin memiliki kemampuan untuk mengubah angiotensinogen menjadi angiotensin 1. Angiotensin converting enzim atau AC mengubah angiotensin 1 yang tidak aktif menjadi vasokonstriktor angiotensin 2. Angiotensin 2 merangsang pelepasan plasminogen aktivator inhibitor 1 atau PAI1 dari sel endotel. Angiotensin 2 pada subtipe reseptor AT1 memediasi efek angiotensin 2 menyebabkan vasokonstriksi, juga menyebabkan sintesis dan sekresi aldosteron yang menyebabkan retensi natrium sehingga meningkatkan tekanan darah melalui vasokonstriksi. Nah, angiotensin reseptor blocker atau ARB tidak memblok reseptor angiotensinogen tipe 2 atau AT2 sehingga menyebabkan stimulasi AT2 yaitu vasodilatasi. Mekanisme kerja obat angiotensin converting enzim atau disebut AC seperti captopril dapat menghambat pembentukan angiotensin 1 menjadi angiotensin 2, juga menyebabkan degradasi bradikinin sehingga ketika terapi AC inhibitor diberikan akan menghasilkan kadar bradikinin yang meningkat. Bradikinin bertanggung jawab atas efek vasodilatasi perifer, juga efek samping yang terkenal dari golongan AC inhibitor yaitu batu kering. Nah, untuk obat golongan losartan menghambat angiotensin 2 pada subtipe reseptor AT1 sehingga mencegah kenaikan tekanan darah. Berikut merupakan obat golongan AC inhibitor, di mana obat golongan ini dikelompokkan berdasar kandungan gugus yang berikatan dengan atom Zn dalam molekul obat, yaitu obat golongan sulfhidril, contohnya captopril, yang pada rumus strukturnya mengandung gugus sulhidril dan 1 cincin siklopentana dengan dosis 12,5 sampai 25 mg, dosis terbagi 3 kali sehari. Yang kedua, obat golongan karboksil, di mana pada rumus strukturnya gugus yang berikatan dengan atom Zn dalam molekul obat adalah atom karbon seperti obat perindopril yang diberikan dengan dosis 4-8 mg dosis tunggal, serta obat yang mengandung cincin benzen seperti obat enalapril, lisinopril, ramipril, dan quinapril dalam dosis tunggal. Dosis terbesar yang diberikan adalah obat delanapril dengan dosis sampai 30 mg dalam dosis tunggal, serta yang paling rendah adalah obat ramipril dengan dosis 1,25 mg dosis tunggal. Selanjutnya, obat golongan sentral dengan rumus struktur secara umum terdapat 2 cincin benzen dan 1 sikloheptana yang terdapat banyak gugus amin di dalamnya. Pada cincin benzen yang terdapat rantai alifatis yang berikatan dengan rantai samping sehingga dapat memberikan berbagai macam efek. Contohnya rantai samping sikloheptana yang terdapat gugus klorida yang dikenal dengan nama losartan. Obat ini diberikan dengan dosis 50 mg, dosis terbagi 2 kali. Untuk rantai samping 2 siklopentana dengan nama irbesartan merupakan dosis tertinggi yang diberikan, yaitu dosis 75 sampai 150 mg dosis tunggal, dan selanjutnya ada rantai samping benzen dan sikloheptana di mana terdapat gugus karboksilat dengan nama kandesartan. Merupakan dosis terendah dari obat golongan sentral, yaitu 8-16 mg dosis tunggal, juga valsartan dengan dosis 80 mg dalam dosis terbagi 2 kali. Berikut hubungan struktur dan aktivitas obat antihipertensi, di mana model tempat ditunjukkan oleh adanya ion Zn++ yang dapat membentuk kompleks dengan ligan dengan gugus sulhidril atau SH dari captopril, gugus karboksi dari enalapril, lisinopril, perindopril, ramipril, delapril, quinapril, benacepril, imidapril, dan silasapril, serta gugus fosforus dari fosinopril, gugus yang dapat membentuk ikatan hidrogen dengan gugus karbonil,
dan gugus yang bermuatan positif yang terikat melalui ikatan ion dengan gugus karboksilat yang bermuatan negatif. Gugus karboksi yang membentuk kompleks dengan Zn++ dapat berupa karboksilat bebas yang disebut lisinopril, tetapi pada umumnya dalam bentuk ester etil. Contohnya enalapril, perindopril, ramipril, delapril, quinapril, dan benazepril untuk memperpanjang masa kerja obat. Bentuk ester adalah praobat dalam tubuh akan terhidrolisis menjadi bentuk asam yang aktif. Gugus-gugus lain pada umumnya untuk meningkatkan lipofilitas senyawa sehingga distribusi obat dalam tubuh menjadi lebih baik. Nah, posinofril atau acenor-M merupakan ester praobat dalam tubuh. Ester akan terhidrolisis secara pelan menjadi asam posinoprilat aktif, sehingga masa kerja obat menjadi lebih panjang. Senyawa mengandung gugus fosfinat yang mampu mengikat secara spesifik tempat aktif pada AC. Posinofril mempunyai kegunaan serupa dengan benazepril dengan dosis 10 mg dalam dosis tunggal. Demikianlah persentase dari saya, Niswari. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.